bahwa setiap pendidik dan tenaga pendidik memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga diperlukan penanaman nilai-nilai penghormatan terhadap profesi mereka. Di samping itu, perubahan kehidupan sosial yang cepat mempengaruhi pada interaksi antar pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan dengan peserta didik, orang tua atau wali murid, dan masyarakat, sehingga diperlukan pedoman penanganan terhadap resiko perselisihan yang mungkin terjadi dalam interaksional pembelajaran tersebut. Berbagai kasus yang menimpa pendidik saat mereka melakukan pembinaan terhadap para siswanya, sehingga perlu perlindungan bagi para pendidik dan tenaga pendidik. Untuk itu, perlu sosialisasi Undang-Undang Pendidik dan Tenaga Pendidik yang disosialisasikan melalui paket ruang publik kerjasama Biro Hukum dan TVRI Jawa Timur. Ya, halo pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami menyapa Anda dalam program Ruang Publik selama 60 menit ke depan bersama saya Brian Syadewandri. Kita akan mengangkat tema perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus. Dan kami akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di Studio 1 TVRI Jawa Timur. Kami perkenalkan, beliau adalah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Lili Pujiastuti, SHMH. Bu Lili, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami perkenalkan, beliau adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Andes Lutfi Isa Ansori MM. Pak Lutfi, apa kabar? Baik, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Dan selanjutnya juga ada Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan beliau juga Pengurus Besar PGRI, Bapak Insinyur Haji Ahmad Wahyudi, SHMH. Pak Ahmad Wahyudi, apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak 3 narasumber kami sudah hadir dalam kesempatan ini, dan juga kami buka live interaktif melalui sambungan telepon untuk perbincangan topik kali ini di nomor 03156782216. Jadi Anda pemirsa, apabila Anda yang ditanyakan atau mungkin mau diskusi bersama dengan 3 narasumber, monggo silakan untuk bisa manfaatkan line telepon kami. Untuk mengawali pertanyaan pertama adalah, nah ini adanya perlindungan untuk tenaga pendidik sendiri. Saya tanya ke Bu Lili sendiri, landasan dalam peraturan untuk melindungi tenaga pendidik ini apa, Bu? Kalau dari Bu Lili. Untuk di Jawa Timur, kita sudah menetapkan peraturan gubernur nomor 35 tahun 2021, yaitu tentang perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan satuan pendidikan menengah dan sekolah khusus. Jadi memang yang menjadi kewenangan provinsi itu memang semua pekerja ya, sebagai masyarakat, sebagai orang per orang, secara hukum dalam Undang-Undang Dasar itu sudah jelas ada perlindungan hukum, perlindungan terkait dengan kesejahteraannya, kesehatannya, maupun perlindungan terhadap haki. Karena guru ini kan pasti nanti ada tulisan atau apapun yang perlu dilindungi juga itu terhadap hasil karyanya. Jadi perlindungan ini penting. Makanya atas dasar dari perlindungan di Undang-Undang Dasar, kemudian ada di Undang-Undang Guru dan Dosen, gitu ya, di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, maka di dalam Pergub ini sebagai dasar bagi tenaga pendidik maupun kependidikan di Provinsi Jawa Timur, adanya perlindungan ini sebagai implementasi atau tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Guru dan Dosen. Oke, baik. Berarti Pergub nomor 35 tahun 2021 ya Bu Lili ya untuk peraturan tersebut. Kita akan kupas lagi terkait hal tersebut, tapi kita tanya dulu ke Pak Lutfi Isa Ansori mengenai tentang saat ini monitoring dari Dinas Pendidikan sendiri melihat perlindungan yang dilakukan untuk guru-guru dan juga tenaga pengajar yang ada di Jawa Timur, area Surabaya, Sidoarjo, bagaimana Pak? Secara keseluruhan ya, kalau kita bicara Dinas Pendidikan Provinsi, itu ada sekitar 160.000 guru dan tenaga kependidikan. Nah ini masing-masing tersebar pada satuan pendidikan, seperti yang disampaikan tadi. Dalam menjalankan tugas tentu saja perlu ada rasa aman dan rasa nyaman. Secara perangkat dan payung hukum sudah
ada semua, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sidiknas, kemudian tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, ada Permendikbudnya juga yang terakhir tadi disebutkan ada Pergub nomor 35. Itu secara payung hukum dan teknis itu memang sudah sangat kuat. Namun tentu saja implementasi di lapangan itu yang perlu sinergi semua pihak di dalam melindungi para guru dan tenaga kependidikan. Baik. Terima kasih Pak Lutfi. Kita ke Pak Ahmad Wahyudi. Pak Ahmad Wahyudi yang sudah banyak sekali ya memberikan bantuan, penanganan, juga ada kasus-kasus mengenai tentang perlindungan untuk guru itu sendiri. Mengapa dirasa hal ini menjadi urgensi sendiri, atau mungkin kepentingan yang perlu dibahas, diselesaikan secara cepat begitu Pak? Ya, setelah lahirnya Undang-Undang Guru 2014 tahun 2005 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, itu budaya hubungan antara guru sebagai profesi dengan wali murid, dengan siswa, dengan publik itu menjadi berbeda. Karena ada tuntutan hukum bahwa guru senang tidak senang yang sering menghadapi siswa itu harus patuh terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, itu yang pertama itu. Yang kedua, guru ini ada profesi yang unik. Karena dia diatur oleh Undang-Undang Guru, diatur oleh Undang-Undang Pokok-pokok Pegawaian, diatur oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga harus pandai merubah cara dia berkomunikasi dengan siswa, dengan orang tua, yang ini semuanya punya resistensi hukum. Termasuk guru sekarang dibebani untuk mengelola keuangan. Baik itu BOS, baik DAK. Ya. Sehingga saya banyak menemukan dan mendampingi guru dilaporkan oleh orang tua murid karena mencubit, karena memukul, yang menurut persepsi guru itu adalah mendidik. Nah, persoalannya sekarang kenapa ada Pergub ini saya terus terang menyatakan apresiasi yang sungguh tinggi, karena di undang-undang itu dan di PP menyebutkan guru punya hak untuk memberikan sanksi kepada anak didik, peserta didik. Sanksi itu bersifat mendidik. Terjemah dari mendidik ini belum ada. Nah, dari Pergub inilah memberikan jawaban untuk memberikan perlindungan terhadap guru. Saya kira itu. Berarti dengan adanya Pergub ini diharapkan menjadi pedoman begitu ya Pak? Ya, pedoman. Betul. Sehingga persepsinya tepat gitu. Baik Pak Ahmad Wahyudi, terima kasih. Nah, kita bahas tentang Pergubnya ini. Pergub nomor 35 tahun 2021 mengenai tentang perlindungan tenaga pendidik. Bu Lili, dari formulasi yang sudah diformulakan menjadi peraturan gubernur tersebut, konten-konten apa saja yang mungkin bisa diberikan, disosialisasikan ke masyarakat mengenai tentang Pergub tersebut, Bu? Ya, jadi intinya begini, kan tadi Pergub ini, Pergub 35 2021 ini kan mengatur berbagai pihak. Pertama di sini pemerintah provinsi. Ya, karena pendidikan negara pasti peran negara harus nampak. Di sini wakilnya adalah pemerintah provinsi. Kemudian ada di sini guru, pendidik, kemudian tenaga kependidikan. Juga kemudian di sini ada masyarakat sebagai wali murid. Ini mengatur semuanya hal itu. Nah, guru memang tadi disampaikan Pak Wahyudi perannya unik. Bekerjanya tidak seperti ASN yang lain, pekerja yang lain yang bekerja menjalankan tugas untuk melakukan apa, kalau saya membuat peraturan, tapi guru ini berhadapan langsung dengan murid, dengan peserta didik, di mana fungsinya dia melakukan pendidikan. Pendidikan ini kan mencerdaskan kehidupan, ini kan tidak hanya cerdas akademik, tapi juga cerdas dalam arti akhlak. Makanya guru ini dalam bekerja itu ada beberapa faktor yang dilaksanakan untuk pendidikan itu. Nah, waktu proses belajar mengajar ini ada tadi tindakan atau apa yang kemudian dianggap memang terjadi pergeseran paradigma ya Pak ya. Sejak adanya Undang-Undang Perlindungan Anak ada paradigma, dan kemudian sekarang orang tua itu merasa kalau ada sedikit tindakan kekerasan, menurut beliau kekerasan kepada peserta didik, ini langsung kemudian timbullah bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap peserta didik dan kemudian menghukum kepada pendidik, karena supaya dijerat.
beda dengan zaman kita ya Pak ya. Waduh, kalau saya sudah pernah digebuk penggaris, Bu. Dan saya malu untuk ngomong ke orang tua karena sama orang tua digebuk balik lagi nanti sama saya ke saya. Kita kalau nggak hafal apa Pancasila misalnya atau Undang-Undang Dasar itu dipukul sama penggaris, itu membuat kita malu terus kita belajar kan begitu. Dulu memang begitu. Nah, sekarang dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak ini kan terjadi pergeseran paradigma. Nah, inilah perannya hadir. Maka ditunjukkan bahwa di dalam pergub ini perlindungan yang diberikan kepada guru itu perlindungan hukum, ya kan berkait nanti kalau dia punya masalah hukum yang terkait tadi karena adanya persepsi dia melakukan kekerasan kepada peserta didik kemudian digugat atau dituntut ke pidana atau perdata atau apapun lah. Terus kemudian ada perlindungan hak kekayaan intelektual ya, Bu. Iya, karena beliau misalnya guru, dosen itu kan membuat buku, membuat silabus atau apapun. Terobosan teknologi. Ini untuk terus metode-metode mengajar yang kemudian bagaimana menyampaikan proses belajar mengajar ini bisa tercerna oleh peserta didik dengan baik. Ini kan dia melakukan terobosan-terobosan yang kemudian tidak serta mudah dicontoh orang lain kemudian ini punya saya. Nah, inilah ada perlindungan itu juga. Makanya mungkin nantinya kalau dia buat buku atau apapun didaftarkan. Ada ISBN-nya yang kemudian itu menjadi hak guru kalau misalnya nih jadi buku kemudian dijual kan pasti ada income ya. Iya, ada tambahan sedikit ya ada gitu. Kemudian perlindungan kesejahteraan BPJS maupun tenaga kerja. Jadi ini juga adanya perlindungan di situ yang penting karena ini kan profesi ini kadang-kadang itu tidak hanya dengan jam sekian sampai sekian loh ya. Dari jam 7 sampai jam 1 tapi ada sore ada apalagi sekarang ada mengelola keuangan ada banyak. Nah, inilah kemudian butuh apalagi kita kan tahu guru itu juga nggak ada bekas guru ya Pak ya. Kalau saya diajari dulu guru nggak ada bekas guru sampai ilmunya sepanjang sampai masa. saya tua pun itu guru saya dulu kan gitu ya. Dan kita harus selalu mendoakan yang baik. Jadi nggak ada pensiun guru ya Bu? Iya, inilah penghargaan terhadap perlindungan ini salah satu bentuk tadi perlindungan terhadap tenaga kerja tetapi juga perlindungan bentuk penghargaan terhadap guru sebenarnya. Ini yang harus kita karena dialah yang bisa mencerdaskan kita. Saya bisa seperti ini juga karena guru saya. Itu yang harus kita nggak mungkin Lili bisa dengan sendirinya, tapi pasti ada guru yang mendidik saya itu. Jadi itulah nanti ada banyak perlindungan, kemudian ada model pelaporan, kemudian ada penegakan hukum atau sanksi administrasi apa yang itu. Oke, berarti tujuannya adalah memberikan sebuah balancing terhadap peran dan profesi guru ini di tengah masyarakat ya Bu ya, sehingga mereka juga punya hak-hak yang bisa dilindungi begitu. Baik, saya ke Pak Lutfi Isa Ansori mengenai tentang mungkin strategi implementasi Bapak. Bapak kan juga berhubungan dengan pendidik dan juga murid langsung ya di dinas itu sendiri. Nah, strategi seperti apa nih Pak dengan adanya pergub ini untuk bisa melengkapi proses pendidikan yang baik di Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo, monggo Pak. Sebelum implementasi strategi, guru dalam hal menjalankan tugas itu ada empat komunikasi yang bersinggungan, yaitu antara guru dengan murid, antara guru dengan guru, antara guru dengan masyarakat, dan antara guru dengan tempat kerjanya. Itu adalah permasalahan-permasalahan yang selama ini di lapangan itu terjadi. Kalau guru dengan murid seperti tadi, bahwa era sekarang dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu sangat berbeda. Kalau dulu tadi sebutkan ada kita tidak mengerjakan PR, salah dimarahi guru, digebuk guru, dicubit guru, mungkin kita takut ya ke orang tua. Tapi kalau sekarang enggak, begitu dicubit guru, orang tua langsung bawa ke rumah sakit untuk visum. Karena undang-undang memang melindungi hal seperti ini. Nah, inilah yang ditimbulkan. Nah, dalam hal ini dari 3 hubungan tadi itu peran dari pergub tadi lebih banyak pada memediasi agar permasalahan-permasalahan itu bisa selesai. Tetapi perlu parameter yang tegas di sini dalam menjalankan tugas guru itu. Katakanlah ada unsur pidana yang membedakan mana itu unsur pidana dan mana itu unsur proses pada pembelajaran. Nah, ini yang koridor yang memang harus diterjemahkan dengan tegas. Artinya apa? Bahwa kekerasan atau permasalahan itu mungkin timbul dan terjadi sepanjang itu proses pendidikan itu dilindungi oleh undang-undang, seperti yang disampaikan Bu Lili tadi. Tetapi apakah ini unsur pidana ataukah ini memang proses pembelajaran? Nah, inilah perlu
perlu ada garis yang tegas dan ini peran mediasi. Maka dari itu Pergub yang tadi Pergub nomor 35 tadi itu lebih banyak bagaimana agar semua itu bisa termediasi. Permasalahan-permasalahan itu tidak sampai diseret ke ranah hukum, maka dari itu perlu mediasi antara siswa, antara guru dengan siswa, antara guru orang tua. Maka dari itu menurut saya bahwa perlindungan dan strategi yang baik adalah bahwa guru ini adalah berlindung dan dilindungi oleh kepala satuan pendidikan masing-masing. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Karena di sini adalah yang paling dekat dan yang paling bersinggungan di dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga kemampuan kepala sekolah, pengetahuan kepala sekolah dalam melindungi guru-guru inilah yang paling efektif. Ya, strategi yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi oleh guru tadi. Artinya juga kepala sekolah juga punya tanggung jawab untuk memberikan arahan yang benar ya Bapak ya? Iya, karena itu adalah atasan langsungnya dan perlu kita tahu Pak, dari guru ini ada beberapa jenis Pak. Jadi ada guru PNS, ada guru honorer, ada guru tidak tetap, ada guru tetap yayasan. Guru tetap yayasan itu adalah naungannya di yayasan, itu sangat berbeda lagi. Kalau kami sebagai kepala cabang ada konflik katakanlah di sekolah negeri dengan sekolah di yayasan, itu juga kita berbeda karena di situ ada undang-undang yayasan. Nah ini yang perlu mungkin nanti bisa lebih kita jabarkan lagi, itu sangat berbeda penanganannya. Karena kewenangan yayasan itu juga sama dengan kewenangan kalau kami di pemerintah dinas pendidikan provinsi sama dengan gubernur. Karena memang dikatakan guru tetap yayasan, SK-nya dari yayasan yang mendapatkan sertifikasi dan sebagainya. Kalau guru PNS itu SK-nya harus SK gubernur. Nah, dari perbedaan background inilah juga berbeda di dalam penanganannya. Sehingga strategi tadi perlindungan yang paling baik dan paling efektif adalah di mana guru tersebut berada, yaitu di kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu kan sama dengan orang tua, bapaknya dari masing-masing guru. Betul. Itu yang dari kami. Baik. Terima kasih Pak Lutfi. Ini lanjut ke Pak Ahmad Wahyudi. Ternyata kalau kita sudah sedikit berbicara gini, guru itu punya profesi dan juga kompleksitas yang banyak Pak ya, tentang hak dan kewajibannya masing-masing begitu. Nah sejauh ini juga Pak Ahmad Wahyudi yang banyak juga membantu beliau-beliau guru-guru ini sendiri. Mungkin ada kasus-kasus apa saja sih Pak yang jenengan tangani juga, dan juga faktor-faktor kenapa kok terjadinya mungkin ke hal-hal tersebut bisa terjadi begitu. Ya, kalau menurut saya yang saya tahu di lapangan itu pertama adalah ada ruang kosong, ya, ada kekosongan aturan yang itu ternyata menimbulkan persoalan. Misalnya guru memberikan sanksi seperti yang saya sampaikan tadi, itu haknya guru, tapi sanksi itu bersifat mendidik. Lalu kemudian tafsir tentang mendidik kosong. Nah, akhirnya ditafsiri oleh guru, mencubit itu mendidik. Kalau bahasa lama itu menyetrap ya. Iya, distrap ya. Itu dianggap kalau itu mengganggu psikis itu menjadi masuk wilayah pidana. Nah, oleh karena itu maka ini terobosan untuk mengisi ruang kosong itu. Karena menurut saya di lapangan itu tegaknya hukum itu kan ada 3. Satu, perangkat hukum yang harus mantap. Kedua, aparat hukum. Yang ketiga adalah budaya hukum. Ada perangkat hukum yang belum lengkap, yang sekarang oleh pemerintah Jawa Timur dilengkapi, yaitu menafsiri bagaimana peserta didik itu pendidik itu ketika dia itu memberikan sanksi, tafsir sanksi itu sudah diatur. Misalnya kemudian bagaimana caranya membuat tata tertib sehingga yang memberi sanksi itu bukan guru tapi yang memberi sanksi adalah aturan. Seperti itu ya contohnya ya. Yang kedua, kemudian ada pungutan di sekolah ini. Dulu ada pungutan ya. Nah, dulu dilakukan oleh sekolah. Kemudian dibikinlah peraturan Menteri Pendidikan yang sekarang adalah 75 tahun 2016. Di situ itu ada ketentuan bahwa memungut biaya kepada siswa tidak boleh. Tetapi perangkat hukum yang lain di peraturan pemerintah 48 tahun 2008 memungut boleh, yang nggak boleh bantuan. Meminta bantuan tidak boleh, memungut boleh di PP-nya. Di peraturan Menteri itu tidak boleh, dilarang memungut. Siswa. Ketika ada sekolah yang memungut,
biaya, lalu dilaporkan oleh masyarakat di polisi, yang dijadikan acuan adalah Permendikbud. Sementara teori hukumnya kan lebih tinggi PP-nya. PP-nya. Ini peraturannya yang dipakai adalah peraturan menterinya. Saya sudah sampaikan ini, pernah saya sampaikan kepada menteri. Ini ada perangkat hukum yang harus, ruang kosong ini yang harus dilengkapi. Contohnya tentang pengelolaan keuangan bersumber dari masyarakat. Kemudian dirubah, akhirnya sekarang ini yang mengelola keuangan bersumber dari masyarakat bukan lagi sekolah, tetapi komite. Komite. Ya. Nah, tidak boleh ada pegawai negeri di situ. Nah, di situ saya pernah mendampingi guru yang mengelola uang komite yang kemudian digunakan untuk tambahan honor. Padahal tidak boleh. Tidak boleh pegawai negeri, nah karena ada guru swasta. Iya. Pertanyaannya, kalau swasta boleh nggak? Nah, iya gimana? Nah, ini ada ruang kosong lagi. Iya. Tidak ada aturan. Ini boleh nggak? Oh, yayasan yang menentukan. Nah, ini jangan sampai guru korban dari tidak lengkapnya peraturan. Betul, ada spot Maka kosong itu. saya sangat senang dengan peraturan gubernur ini karena ini terobosan. Saya lihat ini satu-satunya baru di Indonesia, di Jawa Timur. Alhamdulillah, luar Ya. biasa Jawa Timur. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tentang dana, pengelolaan dana. Sekolah itu ketika mau merencanakan suatu kegiatan anggarannya itu dibuat RKAS. Sampai hari ini yang saya tahu belum ada pedoman penyusunan menetapkan pelaksanaan untuk RKAS. Yang ada itu pedoman teknis untuk pembentukan BOS. Bagaimana RKAS itu ditetapkan oleh siapa, dibahas oleh siapa, kemudian kekuatan hukumnya bagaimana. Dari R menjadi KAS itu, ya. itu tidak pernah terjadi, tetap R aja. Nah, bagaimana RKAS itu berdampingan dengan APBN atau APBD. Tahun ajarannya dan tahun pelajarannya berbeda. Betul. Tahun anggaran dan tahun pelajaran. Tahun pelajarannya bulan Juni, tahun anggarannya bulan Januari. BOS turun rata-rata di bulan Maret. Sementara bulan Desember, Januari, Februari dan seterusnya harus ada biaya. Betul. Akhirnya ada dana talangan. Iya. Itu yang terjadi di lapangan yang saya dampingi. Dana talangan boleh nggak? Nah, ini pertanyaan. Boleh nggak? Nggak boleh. Akhirnya dibolehkan asalkan ada pernyataan, berita acara dan seterusnya. Ini ruang kosong hukum yang harus diisi. Jangan sampai guru jadi korban. Guru mendapatkan dana hibah. Guru dapat dana hibah. Harus ada swakelola. Swakelola akhirnya dilaksanakan oleh guru. Guru tidak punya tenaga teknis. Betul. Hanya dia mengundang suatu konsultan. Dilaksanakan sendiri. Iya. Ketika mutu dari bangunan itu atau pelaksanaan itu kurang bagus, guru yang jadi korban lagi. Iya. Nah, dilaksanakan oleh kontraktor salah lagi. Tapi guru yang hanya punya tugas 7, mendidik, membimbing, mengawasi itu dan seterusnya ini, dikasih beban untuk mengerti tentang akuntansi keuangan. Pengelola keuangan itu sendiri. Karena dan dana ada besar juga keterbatasan kan itu, iya. tenaga itu. Nah, ini pergub ini akan menjawab, saya kira. Mudah-mudahan itu. Saya kira yang terpenting itu, karena saya sudah mendampingi yang dihukum karena mencubit, dihukum karena mencukur rambut, ya. Metal rambut Ya, murid yang diukur karena gondrong-gondrong itu ya. nyetrap, akhirnya anak itu trauma, dihukum karena mengelola dana masyarakat, memungut, dihukum karena dana hibah. Itu kita pernah dampingi itu. Jadi artinya bisa melengkapi missing link tadi ya Pak ya, atau ruang-ruang kosong sehingga menjadi sebuah hal yang sempurna untuk dalam Nah, ini tidak hanya pelaksanaan perangkatnya di tengah-tengah. perangkatnya yang harus Oh, disempurnakan, tapi kemudian bagaimana dengan aparat ya, aparat penegak hukum itu kita bisa memahami. Makanya LKBH kerjasama dengan Kapolri, ketika nanti ada persoalan guru itu diselesaikan dengan mediasi selama bukan pelanggaran hukum berat. Seperti narkoba, ya, pencurian, yang pidana murni lah. Ya, itu selama itu kaitan dengan laporan dan itu bisa diselesaikan dengan restorasi justice, itu diselesaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, budaya. Budaya guru, paradigma guru harus berubah cara mendidik anak. Cara memberikan sanksi harus berubah, harus kreatif ini guru. Itu yang Harus kreatif, tantangan tidak guru boleh sekarang, dengan ya. tangan sudah. Bagaimana membuat tata tertib dengan komitenya. Yang tata tertib itu produktif untuk memberikan motivasi kepada anak. Nah, ini nggak gampang lagi. Dituntut lagi perlu pedoman penyusunan betul. tata tertib sekolah. Nah, ini sampai hari ini yang saya tahu belum ada pedoman penyusunan tata tertib sekolah. Ditetapkan oleh siapa, kekuatan hukumnya apa dan seterusnya. Oke. Jadi itu juga jadi kebutuhan juga nanti Jadi ya, Pak, kebutuhan ya? itu. Betul, baik, baik. Ya, paham, pergub Pak. ini saya kira bisa memberikan jawab, mudah-mudahan begitu. Mengawali ke sana. Ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Ahmad.
Wahyudi. Sekarang ke Bu Lili lagi. Bu Lili, dalam rangka tadi juga ada perlindungan dan lain sebagai bentuk-bentuk perlindungan seperti apa Bu yang kiranya difasilitasi oleh peraturan tersebut? Apakah seperti mediasi, advokasi dan lain sebagainya ketika guru tersebut ada masalah atau bagaimana? Ya, kembali lagi, jadi tadi kan saya sampaikan perlindungan, ada perlindungan hukum, ada perlindungan profesi, ada perlindungan kesejahteraan maupun ketenagakerjaan, dan perlindungan haki. Jadi masing-masing perlindungan itu pasti ada tindak lanjutnya seperti apa. Kalau perlindungan hukum, jadi kalau ada masalah hukum itu bisa terkait ke biro hukum, konsultasi, terus juga bisa lewat dinas, karena kan di sini gurunya kan tadi ada guru yang PNS, ada yang guru yayasan atau apapun. Nah, dinas ini maupun cabang dinas itu kan pasti dia membina. Nah, kalau misalnya ada permasalahan seperti itu, guru-guru ini bisa ke dinas atau ke cabang dinas yang kemudian dinas bisa melakukan konsultasi, ataupun nanti juga ada LBH seperti Pak Wahyudi itu. Ini kalau sudah dalam tahapan hukum, tapi bisa juga sebelum itu kan kata advokasi jadi sudah ada kasus, tapi bisa juga dengan mediasi. Jadi seperti kemarin ada kepala sekolah yang seperti ini. Nah, itu kita juga, kami biro hukum diajak sama kepala dinas pendidikan, rapat dulu, apa sih masalahnya, seperti ini, bisalah kita selesaikan dengan mediasi. Nggak perlu sampai masalah itu karena hukum yang lebih, karena pasti kalau karena hukum akan terekspos ya. Si A si B-nya ini itu kan juga membuat jadi beban. Kecuali kalau pelanggaran berat. Mengajarkan dengan hati. Iya, ini bedanya. Tenang, kan? Betul itu sih. Menjadi dengan beban. hati. Iya. Jadi bagaimana sih dengan anak didik sekian banyaknya? Satu kelas misalnya rombelnya 40. Itu siap masing-masing peserta didik punya sikap yang berbeda-beda. Ada yang sedikit dengan kata-kata keras atau membuli. Nah, ini kan sudah jadi itu tadi dengan hati. Karena yang dididik manusia, masalahnya bukan mesin ya Pak ya. Kalau mesin enak, A, B, B gitu. Seperti yang disampaikan Pak Lutfi tadi, hubungan dengan murid, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan birokrat, itu kan diatur sendiri. Itu ada ruang kosong juga Pak. Iya itu. Ruang kosongnya adalah di sini juga perlu dikembangkan kreativitas dari guru untuk bagaimana sih untuk memberikan sanksi atau cara-cara mendidik itu tidak mesti ya dulu zaman kita di setrap itu kita sudah terdorong untuk belajar ya, tapi sekarang kan tidak seperti itu. Di setrap katanya bully kan gitu. Jadi bagaimana kreativitas guru diperlukan untuk di sini saat ini mendidik itu. Oh ternyata harus seperti apa, diberi tambahan apa yang itu membuat mereka menjadi terdorong untuk bisa memenuhi ketertinggalannya gitu kan. Biasanya ketertinggalan dengan temannya, karena itu kan dulu dipaksa, dipukul dengan penggaris sudah terpacu, sekarang enggak. Nah itu yang hukum. Ada yang profesi, nah nanti profesi dengan teman-teman yang dari dinas, ada pembinaan, kemudian BPJS. Nah, kalau terkait dengan kesejahteraan maupun tenaga kerjaan kan masukkan BPJS. Kami kalau misalnya yang PNS jelas, kalau yang non PNS bisa juga kan hubungan ketenaga kerjaan itu kontraknya harus jelas. Ya kalau profesi Bu, kalau profesi misalnya kan ini guru profesi, dokter profesi, pengacara profesi, itu ada organisasinya. Maka rekomendasi organisasi profesi menjadi penting. Nah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu mewajibkan guru bergabung di organisasi profesi. Tapi sampai hari ini pemerintah itu belum menetapkan organisasi profesi mana yang dianggap organisasi profesi yang sah sebagai pelindungnya guru. Karena di situ ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Lutfi. Kalau guru itu salah melakukan hubungan komunikasi dengan wali murid, dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan guru sesama guru, itu pelanggaran kode etik. Nah, pelanggaran kode etik itu sanksinya etik. Yang memberikan sanksi etik adalah organisasi profesi. Sementara organisasi profesi belum ada yang ditetapkan. PGRI organisasi tertua tapi belum ditetapkan. Ini contoh. Ini kan ruang kosong yang memang saya maksud. Tapi masyarakat tahunya PGRI, Pak. Tahunya PGRI, tapi belum ada. Jadi akhirnya sanksi diberikan oleh birokrat. Jadi sanksi bisa sanksi disiplin, juga bisa sanksi etika. Sanksi etik itu yang terjadi. Baik. Bu Lili, Pak Lutfi, Pak Ahmad, kita jeda terlebih dahulu, kita saksikan pariwara berikut ini.
Ayo, kita berubah. Bude, Bude, Ono apa to, Nduk? ada orang di luar, Bude. Sapa? Ambil jimpitan, Bu. Jimpitan. Ya, Cimpitan, kearifan lokal, cermin budaya bangsa. Ono genteng wernone ireng, abot enteng disonggo bareng. Sebutir demi sebutir, kita himpun. Sekepal demi sekepal, kita satukan. Untuk saudara kita yang tak lagi berdaya. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan pembahasan topik perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Dan bersama dengan 3 narasumber kami, ada Kepala Biro Hukum Setda Prof Jawa Timur, Bu Lili, ada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Pak Lutfi Insaansori, dan juga Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum, serta Pengurus Besar PGRI, Bapak Ahmad Wahyudi. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Saya ke Pak Lutfi Insaansori terlebih dahulu mengenai tentang kualitas yang tadi kan Bu Lili sempat, ternyata kreativitas saat ini dalam rangka mendidik murid-murid itu perlu ditingkatkan begitu, dan juga pemahaman mengenai tentang birokrasi, mengenai tentang aturan pergub dan lain sebagainya juga harus juga dipahami oleh guru-guru, Pak. Nah, bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan kualitas dari guru tersebut supaya mereka juga semakin sempurna untuk mengajarkan ke murid-muridnya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dari background guru, latar belakang guru itu kita ada 4 tadi, ada guru PNS, ada guru honorer, ya, ada swasta, guru GT, guru tidak tetap, dan guru yayasan. Kalau untuk yang guru PNS dan honorer, kita sudah ada semacam terstruktur pembinaan, kemudian sosialisasi, ada event-event tertentu itu bisa kita masukkan. Demikian juga yang swasta. Tetapi tentu saja dalam konteks perlindungan ini, bagaimana kita agar teman-teman guru ini melaksanakan tugas dengan aman dan nyaman dan sebagainya, tentu diperlukan strategi untuk sinergi, tidak hanya di dinas pendidikan saja, tapi di sektor eksternalnya. Karena bagaimanapun permasalahan itu terjadi dan nanti bisa diselesaikan dengan kerjasama dan sinergi eksternal. Saya contohkan, misalkan ada pemberhentian guru, misalkan dari yayasan. Yeah. Karena dari yayasan yang pernah kita dampingi dan mediasi, kewenangan memberhentikan dan mengangkat guru di sekolah swasta itu adalah di yayasan. Sementara setiap guru itu juga punya hak untuk mendapatkan tunjangan profesi, dan itu sudah dilaksanakan. Begitu diberhentikan oleh yayasan, tentu saja tunjangan profesi itu tidak akan bisa didapatkan. Nah, ini tugas kami dari cabang dinas, dari dinas pendidikan provinsi untuk melakukan pendampingan bagaimana agar guru ini kita carikan tempat, kita carikan jam dan sebagainya. Namun tentu saja kita masih ada keterbatasan. Kalau pakai istilahnya tadi, ada ruang kosong yang memang kita belum bisa menembus. Bagaimana agar aturan, khususnya di tingkat menteri, bagaimana kalau terjadi guru pemutusan hubungan yang berbeda dengan yayasan itu tadi. Karena setiap sekolah pasti dinaungi oleh yayasan-yayasan yang berbeda. Betul. Nah, ini yang menjadi ruang kosong tadi, yang juga harus bisa koneksi internal dengan kementerian, dengan aturan dan sebagainya, agar guru ini juga merasa terlindungi.
secara aturan dia sudah punya hak untuk mendapatkan tunjangan profesi karena sesuatu hal diberhentikan, nah karena terbentur aturan sehingga tidak bisa menerima. Nah itu bagian dari tadi. Maka dari itu semangat dari Pergub tadi adalah bagaimana memediasi agar mediasi ini seperti yang saya sampaikan, permasalahan itu tidak hanya terjadi antara guru dengan siswa saja, tapi tidak menutup kemungkinan antara guru dengan pihak yayasan. Nah inilah peran kami di provinsi sesuai dengan kewenangannya SMA, SMK, dan SMP adalah memberikan mediasi. Kemudian juga kalau ada permasalahan di luar, kadang guru itu baru memahami, oh ternyata saya butuh perlindungan dari profesi semacam PGRI dan sebagainya. Nah ini juga yang perlu kita bersama-sama memahamkan bahwa guru itu harus juga diwadahi oleh lembaga ataupun organisasi profesi yang menjadikan guru itu kuat. Nah, guru itu benar-benar punya bargaining dalam menjalankan tugasnya seperti organisasi profesi-profesi yang lain. Kemudian yang ada bisa melindungi dalam menjalankan tugas dan dimanapun dan status apapun, itu menurut saya. Baik, Pak Lutfi yang kalau sekarang kan di Surabaya sama Sidoarjo Bapak menaungi. Kalau dulu kan pernah sempat di daerah di daerah lain. Kalau dilihat dari perbedaan komparasi sendiri ada perbedaan nggak sih Pak antara di sini dan lain, dan juga nanti implementasi misalnya di Pergub ini terus dijalankan begitu? Saya kira kalau ini permasalahan perlindungan dimanapun tidak begitu berbeda. Namun yang paling substansi adalah bagaimana mengatasi, menyikapi permasalahan itu. Maka dari itu yang paling penting adalah perlindungan yang paling efektif adalah kepala satuan pendidikan masing-masing atau bapak mereka yang menjadi pelindung di masing-masing satuan pendidikan. Baik, itu kembali lagi. Kepala sekolah menjadi kepala sekolah terutama yang bisa melindungi guru-guru tersebut, baik itu ada permasalahan dengan siswanya, permasalahan dengan masyarakat maupun permasalahan dengan eksternal, maka orang pertama yang harus melindungi adalah kepala sekolah, baru mungkin nanti ke kami dan sekaligus berjenjang dengan organisasi profesi dan sebagainya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Lutfi Sansori. Dan pemirsa, sekali lagi kami ajak Anda untuk bisa tersambung melalui sambungan line telepon di 0315678216. Anda mungkin ada pertanyaan terkait topik kita pada hari ini, perlindungan tenaga pendidik. Mungkin juga ada ingin diskusi juga bersama 3 narasumber kami. Monggo, silakan bisa memanfaatkan telepon 0315678216 secara live pada hari ini. Baik, ke Pak Ahmad Wahyudi. Bapak, tadi kan sempat juga dibahas organisasi PGRI itu ya. Nah ini kan juga pasti sedikit banyak akan sangat besar sekali dampaknya untuk bisa menaungi guru-guru itu sendiri. Kalau dari Pak Ahmad Wahyudi, seberapa pentingnya sih Pak organisasi itu ditetapkan untuk menjadi sebuah organisasi yang sah yang bisa melindungi guru-guru Pak? Ya, sebelum ke sana, kalau bicara dampaknya sudah terasa sekarang. Guru sekarang ini apatis. Dia mengajar selesai. Anak mau nakal mau enggak itu banyak yang guru apatis. Karena dia takut kalau memberikan sanksi agak tegas sedikit, kreatifnya berkurang. Padahal di perlindungan profesi itu ada perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Karena ini kan keahlian ya. Orang punya keahlian ilmu itu kan berbeda ya. Nah, tentu dia ada kreativitas cara menyampaikan. Betul. Apalagi sekarang ada metode prototype. Guru lebih kepada pendekatan kepada siswa. Bagaimana siswa ini kemampuannya. Ini termasuk auditorial, visual, atau kinestetik. Itu kan muncul satu kreativitas. Nah, sementara kalau dibelenggu oleh kurikulum, lalu ditakut-takuti oleh ancaman, diskriminasi, ancaman mutasi misalnya ya, atau ancaman dari LSM, dari masyarakat, dari segala macam, yang tidak berkoridor hukum, itu sangat berbahaya. Akhirnya guru pokoknya datang, ngajar, yang resikonya adalah kepada kualitas anak didik. Betul. Nah, untuk itu maka ketika ada persoalan seperti ini, harus ada audit hukumnya dulu. Ini diidentifikasi guru yang diberi sanksi oleh yayasan tadi itu salah dari apanya. Oh ini salah melanggar etika. Menjaga tata nilai seorang guru yang menurunkan martabat dia sebagai seorang guru yang tidak bisa dicontoh oleh anak didiknya. Ini yang mengukur siapa? Harusnya kan organisasi profesi.
Nah, sementara organisasi profesi itu punya alat kelengkapan yang namanya adalah sidang kode etik. Sidang kode etiknya ada, perangkatnya ada, tapi kewenangannya yang nggak ada. Iya. Nah, ini salah satu. Lalu kemudian diambil alih oleh yayasan. Yayasan memberhentikan. Ketika yayasan memberhentikan, dia yang mengangkat, benturan lagi. Dia sudah sertifikasi. Dia punya hak yang dia namanya sudah ada di Dapodik. Misalnya seperti itu. Dia punya hak untuk mendapat tunjangan. Sementara jabatannya, posisinya di guru dicabut. Di undang-undang disebutkan bahwa harus dilindungi profesi guru dari ancaman pemutusan hubungan kerja. Nah, akhirnya dinas mengambil alih. Nah, akhirnya dituntut dinas kreatif akhirnya. Kreativitasnya koridor hukum enggak? Tentu adalah empati yang muncul. Karena koridor hukumnya kurang kuat Mas Yan. Nah, peraturan gubernur inilah salah satu jembatan untuk mempertemukan itu. Ini saya mohon dalam kesempatan ini adalah, ini sangat penting diskusi ini karena kalau tidak segera diantisipasi, guru nanti hanya mengajar seperti pegawai biasa. Ada beban tanggung jawab adalah membentuk karakter anak. Kalau guru tidak tenang, kalau guru tidak nyaman, merasa terancam oleh banyak pihak, maka yang risiko adalah kepada anak kita sendiri. Betul. Nah, maka perlindungan guru ini bukan kepentingan guru, tapi kepentingan bangsa. Kepentingan bersama ya. Kepentingan bersama. Jatuhnya, betul. Ya. Perlindungan guru kepentingan bersama. Oke, baik. Ini luar biasa. Baik, ada sambung telepon ini ya. Baik, kita sapa terlebih dahulu penelpon kita pada hari ini. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Dengan siapa dan di mana? Selamat siang, Pak. Iya, Bapak. Saya Pak Eko dari Batu. Pak Eko dari Batu. Monggo, Pak Eko. Gih, Pak Eko ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ya Pak, saya mau tanya begini, pelanggaran yang ada di lingkungan pendidikan ini banyak kasus. Namun selama ini bagaimana Pak penyelesaiannya? Saya ini orang awam belum tahu apakah gurunya yang dihukum kalau salah atau sebaliknya wali murid yang dihukum. Nah itu saya selama ini masih belum paham. Ya, menurut gitu aja Pak. Semoga ini menjadi wawasan kita semua di masyarakat Jawa Timur. Menurut Matunun, Pak. Waalaikumsalam, Pak Eko dari Batu. Ini menanyakan mengenai tentang apabila ada pelanggaran, nanti bagaimana untuk penyelesaiannya? Apakah ada hukuman yang diberikan untuk guru atau mungkin wali muridnya? Ini siapa yang mau jawab, Pak? Pelaku ini. Oh iya, monggo. Pelaku belia-belian yang melakukan. Bisa sore dan juga Pak Ahmad. Ya, nanti. Mungkin sedikit sebentar untuk Pak Eko ya dari Batu. Tentu saja kita melihat kasusnya. Jadi pelanggarannya itu apa, peristiwanya itu apa. Nah, di dalam kembali lagi ke Pergub tadi bahwa itu adalah semangatnya adalah memediasi. Jadi memediasi itu duduk bersama, kemudian itu peristiwanya bagaimana agar kedua belah pihak ini pastilah bisa saling memaafkan dan menyadari kenapa peristiwa itu terjadi, sehingga semangatnya perlindungan di sini adalah semangat perlindungan agar kedua belah pihak itu bisa saling memaafkan, sehingga tidak sampai dibawa ke ranah yang lebih tinggi, misalkan ke APH dan sebagainya. Saya kira itu mungkin bisa ditambahkan. Ya, pengalaman di Madura Pak, ya ada siswa yang akhirnya guru jadi korban meninggal dunia. Wow. Ya kan? Di Madura. Ada guru yang memukul siswanya, ada orang tua yang memukul guru karena membela anaknya. Ya. Nah, ini lihat identifikasinya adalah ini pelanggaran apa yang dimaksud. Kalau pelanggaran pidana itu urusannya polisi. Sementara di peraturan ini menyangkut tentang adalah hubungan antara guru dengan wali murid, guru dengan siswa. Pelanggarannya kalau pelanggaran etika, tata krama, cara berucap yang jorok, yang enggak sopan, kan etik ini. Betul. Nah, dengan orang tua tidak baik, tidak pernah berkomunikasi, tidak menyampaikan apa kesalahan anaknya, lalu anaknya tiba-tiba dihukum. Contohnya misalnya begini Pak, sekarang ada, ini Bu Lili ya, sekarang ada fenomena ini. Anak itu terbebani dengan tugas. Nah, tugas ya. Tapi itu kalau ditanya bukan PR. Tugas yang dikerjakan di sekolah tapi belum selesai dikerjakan di rumah. Nah, orang tua tidak terima anaknya terbebani tugas-tugas itu. Lalu orang tua itu akhirnya datang kepada guru, kok anak saya ini
dikasih tugas yang banyak sekali yang nggak mungkin diselesaikan dalam satu hari. Guru menjawab, ini bukan tugas di rumah, tugas di sekolah belum selesai. Nah ini siapa yang menjembatani komunikasi? Nah kalau salah paham seperti ini, tentu adalah yayasan, tentu adalah komite, tentu adalah birokrat. Nah cara menghubungkan ini aturannya apa? Ya empati lagi katanya beliau. Pergub ini memediasi itu. Ini terjadi di lapangan sekarang, persoalan-persoalan kecil ini. Terlambat, anak sekarang terlambat. Nah guru sekarang bisa terlambat, murid juga terlambat. Akhirnya saling koreksi. Akhirnya gurunya dilaporkan ke orang tua bahwa guru saya terlambat, tapi kemudian saya yang dikasih sanksi. Seperti itu. Nah, hubungan guru menjadi tidak baik dengan wali murid. Nah pergub ini mediasinya di situ. Iya, itu yang terjadi. Yang dimaksud Pak Eko ini kesalahan yang mana? Mungkin yang diidentifikasi biasanya dipukul muridnya, dicubit atau apa, mungkin sepertinya saya menangkapnya seperti itu sih Pak. Iya. Yang akhirnya gurunya jadi tersangka pada saat itu viral gitu. Ya kalau yang itu guru harus merubah diri memang. Iya. Merubah paradigma, merubah budaya, merubah gaya mengajarnya harus dirubah juga. Tidak boleh lagi karena ada undang-undang perlindungan anak. Itu sudah final, tidak boleh ada perdebatan lagi menurut saya. Ini dengan alasan mendidik tidak bisa sudah. Maka ruang kosongnya adalah memberikan sanksi yang sifatnya mendidik, diterjemahkan oleh pergub itu. Betul, baik, terima kasih. Dan sekali lagi kalau ada hal-hal seperti itu yang diutamakan adalah pendekatan untuk damai kekeluargaan ya Pak ya. Untuk pertama kali jangan sampai masuk ke ranah hukum begitu. Baik, ke Bu Lili ada tambahan Bu Lili mengenai ini? Iya, jadi begini, memang pergub ini latar belakangnya adalah untuk memberikan perlindungan serta memberikan kewenangan kepada pemerintah, kepada satuan pendidikan, kepada dinas untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang memang itu aturannya ada di pusat. Nah, kan aturan di pusat, tetapi fakta di lapangan ada banyak yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu disinilah pergub ini mencoba memberikan kewenangan, memberikan bagaimana sih mekanismenya untuk memberikan perlindungan supaya tercapai proses belajar mengajar untuk membentuk karakter anak menjadi mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa itu di sini loh. Ada makanya mungkin pernah ada permasalahan dari yayasan karena ini yayasan ini sekolah swasta. Tapi kemudian bagaimana sebenarnya kalau kita ngomong itu bukan kewenangannya pemerintah provinsi, tetapi kami berusaha mempertemukan, kemudian ikut terlibat. Bagaimana sih penyelesaiannya kita ambil dari segi kewenangan kami di provinsi, juga kemudian yayasan, karena yayasan ini juga kekeh waktu itu Pak. Pokoknya nah ini akhirnya bisa tercapai, alhamdulillah selesai gitu loh. Jadi ada beberapa tadi pelanggarannya ada di mana sih? Ini yang perlu diselesaikan karena memang ada banyak pelanggaran yang kita ini bisa dimediasi atau kalau ini masuk ranah hukum. Kalau misalnya sampai pada pelanggaran pelecehan seksual, ini kan lain lagi ceritanya. Nah itu loh. Karena makanya dan ini saya juga pesan sama guru juga kan Pak ya? Iya, hutang kan kadang-kadang didatangi oleh debt collector di sekolah. Urusannya pribadi bukan urusan profesi. Iya, betul. Nah, tetapi kan sekarang kemajuan Pak dengan adanya anak-anak yang sudah pegang HP, apa sedikit sudah gampang direkam, diviralkan. Ini juga harus hati-hati gitu loh. Jadi sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan juga ini harus menyadari bahwa anak sekarang ini sudah lebih bebas ya, kebebasan kita. Memang ada kebebasan, sebenarnya kalau kita sadar kebebasan kita itu boleh kita lakukan, tapi dibatasi oleh hak orang lain gitu loh. Seperti privasi nagih utang dan debt collectornya di sekolahan, terus diviralkan gitu kan. Ini kan jadi, beda ya di luar itu. Ini bukan perlindungan hukumnya bagaimana, ini kan perlindungan terhadap privasi. Jadi banyak, makanya mungkin ini perlu dikomunikasikan, kita sering komunikasi. Terus satu lagi Pak, mungkin pergub ini juga perlu disosialisasikan. Salah satu caranya adalah dengan TVRI ini. Salah satu di media ya. Dengan TVRI ini semoga TVRI ini kan sekarang ini diakses oleh semua orang dan sekarang TVRI kan berbeda. Jadi banyak orang yang sudah seneng di TVRI loh. Saya di rumah bolak-balik sinetron bosen. TVRI ada banyak berita, ada banyak ilmu yang bisa kita cari. Nah itu salah satunya adalah dengan TVRI, sosialisasi. Kita bikin film pendek, kemudian sosialisasi ke daerah-daerah. Nah ini bisa salah satu untuk menginfokan atau menginformasikan ini loh ada pergub. Dan ini pun tidak hanya ke masyarakat, tapi juga kepada satuan pendidikan. Jadi mungkin nantinya dinas
cabang nih ya, cabang dinas itu juga melakukan sosialisasi kepada yayasannya, kepada penyelenggara sekolahnya, kepada pendidiknya, mungkin juga dengan dari Pak Wahyudi nih. Pak Wahyudi ini pelaku pendidikan, pelaku pembela masyarakat juga. Iya, ini juga perlu tidak hanya menyelesaikan kasus, tapi juga beliau ini melakukan sosialisasi. Itu yang penting, komunikasi yang lancar supaya nanti budaya hukumnya berubah. Kadang kita memang salah satunya dalamannya dari budaya hukum kita. Kita itu kalau sudah di pressure, sanksi, baru taat. Kalau enggak kan enggak gitu lah, enggak ada yang lihat aja gitu kan kadang. Nah itulah mungkin itu yang perlu ditekankan. Baik. Gitu. Sejauh ini feedback dari Pergub ini bagaimana Bu di mata masyarakat? Positif? Masukan-masukan? Kita melihat positif karena ini juga baru kan, betul, Mas. Iya. Baru 2021. Dan ini kan saya juga masih masa sosialisasi nih di TVR ini. Jadi nanti sosialisasi ini tidak hanya dilakukan dari Biro Hukum loh, juga ini dari dinas. Ini insya Allah yang pertama di Indonesia. Iya, itu makanya. Dari dinas, dari cabang dinas ini nanti disosialisasikan, nanti baru kita bisa mengukur. Tapi paling enggak Pergub ini sudah menjadi salah satu instrumen untuk menyelesaikan kekosongan, gap ini, yang penting itu di situ. Ada kewenangan, siapa sih yang melakukan? Tidak hanya di Biro Hukum, kita juga buka peluang kok advokasi, tapi juga ada di satuan pendidikan, itu penting. Ternyata kepala sekolah juga paham, ini ternyata saya juga harus punya. Untuk menjaga kenyamanan dalam proses belajar mengajar itu kan harus ada nyaman semuanya. Betul. Ini kepala sekolah. Terus tadi tata tertib ini kan sebenarnya kesepakatan loh. Kan dibuat oleh sekolah. Terus waktu saya masuk, misalnya saya peserta didik, saya kan baca dulu. Saya setuju, saya menyetujui. Ini kan kontrak ini sebenarnya. Iya. Ya, ini kan kesepakatan. Kalau saya nggak setuju, saya pengen masuknya siang, kan? Jadi nggak bisa. Makanya kalau sudah tanda tangan, itu pedoman pembentukan tata tertibnya itu belum ada Bu secara. Ya mungkin nanti dari dinas bisa memberikan pelatihan Pak untuk bisa bagaimana pedomannya untuk tata tertib itu supaya menjaga, karena memang tidak seakan-akan tidak ini menjadi kewenangan salah satu saja. Jadi bisa dikomunikasikan. Itu mungkin nanti kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman di pendidikan. Gitu. Terima kasih Pak Lutfi Insa Ansori dalam rangka juga ini menuju ke closing statement ya. Pengoptimalan dalam rangka Pergub ini supaya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, nanti peranan dari Dinas Pendidikan khususnya cabang Surabaya dan juga Sidoarjo apa saja Pak? Ya, tentu saja karena ini Pergub ini adalah sebuah perangkat yang memang ini dibutuhkan, kita perlu bersinergi bersama-sama agar dalam mengambil peran perlindungan itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan itu sudah diatur sangat jelas di Pergub ini. Kemudian juga yang paling penting bahwa perlindungan paling efektif ini adalah bagaimana memberi pengertian pada individu guru bahwa era sekarang itu sangat berbeda. Dengan revolusi industri 4.0 ini ada undang-undang perlindungan anak yang itu juga membatasi. Bagaimanapun juga sekarang hukuman fisik itu sudah tidak bisa karena di sini dibatasi oleh undang-undang perlindungan anak. Guru juga harus tahu apa itu undang-undang perlindungan anak. Kemudian juga guru harus punya pengetahuan berkaitan dengan undang-undang ITE. Jangan sampai tidak tahu karena kelalaiannya bisa terjerat undang-undang ITE. Maka dari itu pengetahuan guru itu harus dieksplor. Jadi sekali lagi bahwa perlindungan yang paling efektif itu yang datang dari guru itu sendiri dengan membuka wawasan, dengan membaca, dengan melihat, dengan mengetahui beberapa produk-produk hukum yang nantinya bisa di dalam menjalankan tugasnya itu menjadi sebuah kehati-hatian, undang-undang perlindungan anak, ITE dan sebagainya. Itu yang menurut saya. Baik. Terima kasih Pak Lutfi Ansori. Pak Ahmad Wahyudi terakhir untuk closing statement Pak. Ada keluhan dari guru, ada keluhan dari murid, ada keluhan dari wali murid, ada keluhan dari masyarakat tentang persepsi guru, mutu pendidikan dan seterusnya. Tentu ini dibuka ruang diskusi. Dengan melalui Pergub ini perlu dibuka seluas-luasnya diskusi publik. Bagaimana persoalan-persoalan itu kemudian bisa ditampung dalam satu aturan yang efektif, yang bisa menyerap seluruh kepentingan-kepentingan yang menyelamatkan anak-anak bangsa itu. Setiap kali saya berjumpa dengan pengambil kebijakan, selalu yang dinyatakan adalah harus dilindungi keselamatan siswa. Nah,
cara melindunginya ini, semangat melindungi ini harus dibentuk satu peraturan yang mantap. Nah, oleh karena itu, maka apa yang saya sampaikan tadi, salah satu keinginan kami untuk membentuk peraturan sudah diwujudkan oleh Gubernur Jawa Timur. Ini satu-satunya di Jawa Timur. Ada satu hal ya lagi yang ingin saya sampaikan adalah perbedaan peraturan tentang larangan pungutan di sekolah, komite. Yang jalur Dinas Pendidikan dengan jalur Kemenak berbeda. Itu menimbulkan persepsi berbeda. Nah, itu perlu ada pembicaraan publik juga. Ya, saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Bu Lili dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih mempercayakan TVRI juga menyiarkan pergub ini, penting sekali juga untuk perlindungan tenaga pendidik. Pak Lutfi Insaansori, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya Kabupaten Sidoarjo, terima kasih banyak juga Bapak. Dan juga Bapak Ahmad Wahyudi, Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Pengurus Besar PGRI, matur nuwun. Luar biasa sekali sudah membela guru dari tahun ke tahun, matur nuwun semua. Mudah-mudahan kita semua bersinergi terus dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik guru, baik murid, semuanya menjadi hebat di Jawa Timur. Matur nuwun. Dan juga pemirsa, terima kasih yang sudah bersama kami dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Saya Brian Syadewandri, mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di ruang publik berikutnya.